Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dunia yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan dunia secara keseluruhan, saya ibaratkan seperti kita berada dalam situasi genting, di mana ratusan negara telah mengalami apa yang tengah kita alami hari ini, yaitu penularan virus corona. Saya pun berani berkata bahwa hampir setiap orang hari-hari ini tengah dilanda dengan rasa takut. Lewat televisi kita bisa melihat bagaimana ada negara-negara yang sudah melakukan lockdown dalam skup yang luas, di mana dari dalam suatu negara tidak bisa keluar menuju negara lain. Begitu juga dari negara lain tidak bisa masuk ke negara tersebut. Nah, sekarang yang terjadi bahkan di bangsa kita Indonesia, ada daerah-daerah, bahkan wilayah-wilayah yang sudah melakukan lock juga, di mana satu daerah lain tidak bisa memasuki daerah tersebut, dan dari daerah tersebut tidak bisa keluar menuju daerah yang lain. Dalam skup yang lebih kecil lagi, ada satu wilayah tidak bisa keluar ke wilayah yang lain, bahkan dari wilayah lain tidak bisa memasuki wilayah tersebut. Nah, terkait dengan apa yang sudah saya kemukakan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi semua yang tengah menyaksikan siaran kami ini. Bagi saya, apa yang sedang berlangsung seakan membawa kita untuk berpikir sesuatu. Yang saya maksudkan adalah bahwa waktu di mana kita ada sekarang merupakan waktu yang sulit, waktu yang sempit, secara khusus di dalam hal kita melakukan suatu ibadah. Sebagai contoh hari ini, Bapak Ibu yang biasanya hari Minggu berada di gereja lokal di mana Bapak Ibu berjemaat, namun hari ini oleh pemerintah kita, oleh pemimpin-pemimpin gereja kita, telah menghimbau, bahkan menganjurkan supaya ibadah itu dilakukan di rumah masing-masing jemaat. Tentunya pemerintah kita, para pemimpin gereja kita tidak melarang ibadah itu. Tapi dengan bijaksana tentunya, pemerintah demikian juga pemimpin gereja di dalam menyikapi apa yang tengah berlangsung. Bahwa kalau kita melakukan ibadah di gereja, itu bukan sebuah larangan dari pemerintah maupun dari pemimpin gereja, tetapi sebagai langkah bijaksana untuk kita memutus penularan virus corona. Nah, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan saya beri judul nilai sebuah kesempatan. Saya mengambil sebuah ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu yang saya kasihi, kitab Yesaya ditulis oleh Yesaya di Yerusalem yang diperkirakan pada tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Apa yang menjadi tujuan daripada penulisan
kitab Yesaya ini, ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama tujuannya adalah menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Yehuda, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain mengenai dosa dan hukuman yang akan mereka alami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan penulisan kitab Yesaya adalah bernubuat bahwa akan adanya pengharapan bagi angkatan masa depan. Siapakah mereka? Mereka yang tengah berada di pembuangan di Babel. Ya, artinya mereka akan kembali ke negerinya dari mana mereka dibuang. Dan mereka akan dijadikan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Itu tujuan kedua daripada penulisan kitab Yesaya. Yang ketiga tujuannya adalah bernubuat akan adanya keselamatan dari Yesus. Dan itu yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 dan ayat yang ke-5. Dikatakan di sana akan ada keselamatan melalui Yesus buat segala bangsa, sehingga di dalamnya memberikan satu pengharapan baik kepada umat Allah di masa perjanjian lama dan juga di masa perjanjian baru. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam kondisi rohani yang jatuh bangun, yang saya maksudkan adalah orang Israel, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk apa? Berbicara kepada mereka, kepada bangsa Yehuda, agar supaya bangsa Yehuda mereka bangkit dari keterpurukan rohani, agar supaya mereka berbalik kepada Tuhan dari keberadaan mereka yang berdosa. Saudara, Allah menyatakan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu tertulis juga di dalam Keluaran pasal yang ke-33 dan ayat yang ke-3. Ada pernyataan di sana bahwa bangsa Israel atau Yehuda ini mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, itulah sebabnya Yesaya menyerukan kepada mereka supaya apa? Mereka mencari Tuhan. Supaya apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Dikatakan carilah Tuhan selama ia dekat, ya. Berseru kepadanya selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, Yesaya menyatakan bahwa ada waktu di mana Tuhan dapat ditemui. Di satu sisi, tetapi lewat Yesaya juga menyatakan kepada mereka, ada waktunya juga bahwa Tuhan tidak dapat ditemui. Ada waktunya Tuhan dapat didekati, tapi ada waktunya Tuhan tidak dapat didekati. Itu lewat Yesaya. Nah, hal yang sama Tuhan nyatakan melalui Nabi Hosea. Apa dikatakan di dalamnya? Dalam Hosea pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 saya bacakan. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saya ingat betul ketika bangsa Israel membuat Allah dari emas, hanya gara-gara mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung Sinai.
Saudara, mereka membuat patung tuangan. Dan akhirnya mereka memuja-muja patung yang adalah buatan tangan mereka sendiri. Bapak Ibu, bagaimana Allah menyikapi perbuatan mereka? Tuhan menarik diri. Itu sebabnya di dalam Keluaran 33 ayat 2 dan 3, Tuhan berkata begini kepada mereka lewat Musa. Aku hendak menyertai engkau dan membimbing engkau serta menghalau suku-suku yang akan menghadang seperti Kanaan, suku Hewi, ya ada beberapa suku di sana, itu semua akan dihalau. Tapi Tuhan bilang, saya utus malaikat. Lalu ayat yang ketiga, saya tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa dalam ayat itu? Tuhan menarik diri. Seperti yang dikatakan juga di dalam Yesaya tadi. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, Yesaya dan Hosea secara sama-sama menyatakan sesuatu yang pasti terjadi, yang mereka alami apabila bangsa Yehuda mereka tidak berbalik kepada Tuhan, apabila mereka tidak bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Itu Yesaya dan juga Hosea. Lebih jauh lagi, Tuhan berbicara kepada umatnya melalui seorang nabi lain yang bernama Amos. Apa kata di dalamnya? Lewat Amos berkata, akan tiba saatnya Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan kehausan. Lebih tepatnya saya baca di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan datang. Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan pula haus atau kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Lewat Amos, Tuhan berkata, ada waktunya di mana orang akan lapar akan firman, di mana orang akan haus akan firman, tetapi mereka tidak akan mendapatkan lagi. Sejauh mana rasa lapar dan haus? Ayat berikutnya berkata, mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan mereka akan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir berkata begini, tetapi tidak mendapatkannya. Apa yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia? Virus corona yang begitu ganas rasanya. Penularan yang begitu cepat. Bangsa kita Indonesia baru beberapa minggu atau sebulan yang lalu terinfeksi 2 orang. Sekarang yang positif terinfeksi virus ini sudah mencapai di atas 1.000 orang. Dengan jumlah kematian yang sudah melebihi angka 100. Nah, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi sekarang? Saya mau katakan bahwa sadar atau tidak, membuat setiap manusia menyadari insaf bahwa betapa lemah, bahwa betapa rapuhnya hidup ini. Saya yakin orang yang pinter kayak apapun sekarang, mereka harus mengakui bahwa kepintarannya tidak bisa berbuat apa-apa hari ini.
maafkan saya, bahkan dari pihak medis yang telah mengabdikan diri menangani setiap mereka yang telah terinfeksi. Dari pihak medis pun sudah beberapa mereka yang juga meninggal sebagai akibat terinfeksi virus corona. Ada seorang doktor, ada seorang dosen terkenal, seorang guru besar pun meninggal. Bahkan yang menghebohkan kita, Pangeran Charles di Inggris terinfeksi. Kalau kita berbicara mengenai pribadi seperti beliau, dengan hormat saya katakan, kurang apa safety-nya, perlindungannya? Mereka menjaga apa yang kurang, toh terinfeksi juga. Jadi saya katakan, setiap orang hari ini, mau orang pintar dan sebagainya, sadar dan insaf bahwa ternyata hidup ini begitu lemah, hidup ini begitu tidak berdaya, dan betapa rapuhnya hidup ini. Manusia menyadari bahwa ternyata tidak ada sesuatu dalam hidup yang dapat diandalkan sekarang. Tidak ada. Saya tegaskan dari mimbar gereja ini, semua kita akan berkata, tidak ada lagi yang dapat kita andalkan dari apa yang kita miliki. Kekayaan tidak bisa bicara hari ini. Pengetahuan, kepintaran, intelektual seseorang tidak bisa bicara hari ini. Pengalaman hidup yang segudang tidak bisa bicara hari ini. Popularitas atau ketenaran, karisma atau pengaruh yang dimiliki seseorang tidak bisa berbicara hari ini. Saya mau beritahu, dan kalau saya ikuti serta amati lewat pemberitaan-pemberitaan, kondisi inilah yang pada akhirnya memaksa manusia untuk mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan dalam hidup. Saya percaya, terlepas dari apapun yang menjadi penyebab adanya virus corona, di dalamnya terdapat campur tangan Tuhan. Dalam rangka apa? Di dalam rangka supaya setiap manusia yang sudah pergi jauh tinggalkan Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan dalam waktu yang cukup lama, supaya mereka kembali berpikir tentang Tuhan, supaya kembali mereka berpikir tentang sesuatu yang sekian lama mereka abaikan, Tuhan. Secara khusus bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Situasi yang kita tengah hadapi hari ini mengingatkan kita akan apa yang pernah terjadi kepada bangsa Yehuda. Apa yang saya maksud? Kalau kita pelajari sejarahnya, ada masa di mana Allah benar-benar meninggalkan mereka. Allah tidak lagi punya kepedulian terhadap orang Yehuda. Saudara, Alkitab mencatat untuk beberapa kali atau berulang kali bangsa Yehuda ditindas oleh bangsa
bangsa lain. Ya. Nah, saudara, tentunya ketika mereka harus ditindas oleh bangsa lain, ini bukti bahwa Allah tidak bersama dengan mereka. Sebab bila Allah ada bersama mereka, kecil pun jumlah mereka, kalau ini merupakan satu pertempuran, maka kemenangan pasti ada di pihak mereka. Tetapi dengan ditindasnya mereka oleh bangsa lain, ini membuktikan bahwa Allah telah meninggalkan mereka, bahwa Allah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Doa-doa mereka pun tak dijawab lagi. Nah, ketika mereka sedang ditindas, saya mau beritahu, pada saat itulah Allah menyatakan sikapnya, di mana Allah serius dengan apa yang Dia katakan. Saudara, tidak didengar dan tidak dijawabnya doa-doa mereka, maksud saya bangsa Yehuda, itu bukan dikarenakan Allah terlalu sibuk untuk menolong yang lain, lalu tidak sempat menolong dan mendengar doa mereka, apalagi menjawabnya. Tidak. Tuhan kita Maha Kuasa, Dia mampu mendengar setiap doa dalam satu detik yang bersamaan. Dan lebih hebat lagi Tuhan kita, Dia tidak hanya mampu mendengar setiap doa dari sekian miliar manusia, tetapi pada detik yang sama Tuhan mampu menjawab doa itu. Tetapi saat di mana doa orang Yehuda tidak dijawab, sesungguhnya ini merupakan akibat daripada adanya pelanggaran serta dosa-dosa yang mereka perbuat. Ada sebuah ayat yang menegaskan itu. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Perhatikan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas di dalam ayat ini yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah kejahatan. Yang membuat Tuhan bersembunyi, Tuhan tidak lagi mendengar doa kita, adalah segala dosa kita. Hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang telah berubah setia kepada Tuhan. Banyak dulu terlibat aktif dalam berbagai aktivitas gereja, dulu memiliki semangat yang tinggi, dulu hampir tiada jam-jam ibadah yang ditinggalkan dulu. Tetapi hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya, saya katakan ulang, berubah setia. Berbagai alasan atau 1001 alasan yang mereka kemukakan sebagai dasar untuk mereka tidak beribadah. Saya pernah melayani di Korea Selatan tahun 2013. Saya menjadi pembicara tunggal doa dari Bapak Choi Yong-gi. Kepada siapa saya menjadi pembicara? Ada 16 gereja Indonesia yang ada di Korea. Ya, 16 gereja. Jadi gereja yang digembalakan oleh orang-orang Indonesia. Jemaatnya itu para tenaga-tenaga, kemudian mereka yang kawin campur Indonesia dan Korea. Nah, 16 gereja ini dijadikan satu lewat satu wadah Persekutuan Gereja Indonesia Korea, PGIK.
Pertama kali 2013 dilangsungkan retreat, dan oleh anugerah Tuhan saya diminta menjadi pembicara tunggal hari itu. Saya bertanya kepada hamba Tuhan yang berkhotbah, yang mengundang saya, dalam rangka apa retreat ini dilakukan? Dia berkata begini, Pak Herman, tujuan diadakannya retreat ini, gabungan dari semua organisasi gereja, hanya supaya mereka kembali menjadikan ibadah sebagai prioritas. Saya tanya lagi, kenapa memangnya? Oleh karena uang, oleh karena pekerjaan, mereka mengabaikan jam ibadah. Lalu ada pendeta berkata begini, sebagai gembala jemaat, bror, mana mungkin kami akan marah kalau jemaat berkata, bror, saya kerja dari Senin sampai Sabtu. Saya tidak ada waktu luang untuk free, untuk bebas. Jadi maafkan, hari Minggu adalah hari istirahat saya. Kalau jemaat sudah bilang begini, gembala mau marah bagaimana? Saya kerja dari pagi sampai sore. Ada yang berkata, saya bekerja sore sampai pagi. Lebih parah, saya kerja dari pagi sampai pagi. Ada alasan, ada argumentasi yang bisa mereka kemukakan menjadi dasar untuk minggu mereka tidak ke gereja. Sebagai manusia, kami gembala, ketika menghadapi situasi ini tentunya kami hanya bisa memaklumi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Tuhan yang telah memberkati kita, apakah Tuhan yang mempunyai hidup kita memaklumi sebagaimana kami gembala memaklumi jemaat itu. Makanya tadi saya katakan, apa yang berlangsung hari ini, penularan virus corona, terlepas dari apapun penyebab, saya yakin di balik semua ada campur tangan Tuhan, di mana Tuhan mau memaksa mereka yang sudah jauh tinggalkan Tuhan. Tuhan mau menarik balik mereka untuk mereka insaf bahwa betapa mereka membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, yang lebih menyedihkan lagi adalah manusia menunjukkan sikap, dengar baik-baik. Ini yang lebih menyedihkan bagi saya. Manusia yang tidak setia lagi itu. Manusia yang telah berubah setia kepada Tuhan itu. Mereka menunjukkan sikap seakan-akan, dengar, Tuhan yang membutuhkan mereka dan bukan mereka yang membutuhkan Tuhan. Saya banyak melihat hal semacam itu. Ada orang-orang yang ketika dia susah setia kepada Tuhan. Ketika hidupnya diberkati, mereka lupa Tuhan. Dan apa sikap yang mereka tunjukkan? Seperti yang saya katakan tadi. Seakan-akan Tuhan yang butuh mereka. Bukan mereka yang butuh Tuhan. Mereka lupa, ada firman Tuhan di dalam Amsal yang berkata, Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara yang saya kasihi, waktu yang seharusnya untuk Tuhan tersita oleh kesibukan-kesibukan serta urusan-urusan duniawi. Tanpa mereka sadari bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki sifat cemburu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya sifat itu, cemburu. Artinya apa? Dia tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Itulah Tuhan. Nahum 1 ayat 2-3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya.
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tidak berlebihan. Kalau dapat saya katakan, apa yang tengah terjadi dan berlangsung hari-hari ini adalah wujud adanya kecemburuan Tuhan terhadap siapa? Terhadap mereka yang telah jauh meninggalkan Dia. Saudara, sebagai akibat daripada mewabahnya virus corona, membuat setiap orang mengisolasi diri. Itu akibat daripada penularan virus corona yang begitu ganas. Saudara, tidak ada lagi kebebasan. Tidak ada lagi kebebasan untuk seseorang bepergian. Tidak ada lagi kebebasan bagi kita untuk beraktivitas, termasuk dalam hal beribadah. Tidak ada kebebasan lagi. Atas instruksi pemerintah maupun instruksi daripada pemimpin gereja, maka secara mayoritas gereja-gereja lokal tertutup untuk sebuah ibadah seperti yang biasa kita lakukan, di mana dengan bebas seluas-luasnya jemaat datang beribadah di gereja. Saat ini tidak bisa terjadi lagi. Saya percaya kalau hari ini gereja Bethlehem melangsungkan ibadah seperti biasa, akan ada aparat yang datang membubarkannya. Pernikahan-pernikahan yang dilangsungkan kita bisa saksikan. Sesuatu yang rasanya sangat besar nilai karena mengeluarkan biaya besar, toh dihentikan juga. Makanya dibatasi oleh penghuni pastori saja. Siaran ini kami lakukan dan jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing. Tidak ada lagi kebebasan untuk kita lakukan sesuatu termasuk dalam hal beribadah. Nah saudara, untuk saat ini kita patut bersyukur karena pemerintah kita di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi dan semua aparat yang ada tidak melarang sebuah ibadah dilangsungkan, termasuk ibadah kita sebagai umat Kristen tidak dilarang. Pemimpin gereja kita pun tidak melarang untuk kita gunakan gereja sebagai tempat ibadah. Tapi yang sebagaimana saya katakan di pembukaan khotbah saya tadi, apa yang tengah dilakukan baik pemerintah maupun pemimpin gereja adalah tindakan atau langkah bijaksana dalam rangka memutus penularan virus corona ini. Jadi yang terjadi sekarang bukan dilarang ibadah, hanyalah memindahkan tempat untuk sesaat sampai di mana situasi kita aman dari penularan virus ini, maka ibadah akan kembali dilakukan di setiap gereja lokal. Saudara, ada jemaat yang bertanya, bagaimana akibat daripada ibadah yang dilakukan di rumah? Kalau nanti sudah aman, lalu jemaat merasa ya sudah cukup ibadah di rumah, saya kira itu tidak akan mungkin terjadi. Bagi seorang Kristen dewasa, dia tahu mengapa hari ini ibadah di rumah. Dan saya percaya dengan dilakukan ibadah di rumah, maka disitulah mereka tahu apalah artinya sebuah gereja lokal. Mereka ingin dengan bebas memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengar puji-pujian dan mendengar firman Tuhan. Mereka baru menyadari. Nah, saudara, diakui atau tidak, sangatlah terasa bahwa kita telah kehilangan kebebasan untuk beribadah itu, sekalipun tidak dalam rangka kita dilarang. Bagi saya apa yang terjadi saat ini merupakan indikasi atau merupakan sebuah petunjuk bahwa pada suatu waktu nanti, dengar baik-baik Bapak Ibu, pada satu waktu, pada satu saat
pada satu ketika nanti Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Tuhan tidak bisa lagi didekati oleh siapa? Mereka yang telah berubah setia. Oleh siapa? Mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Bagi mereka akan ada waktu Tuhan tak dapat dihampiri karena Tuhan menjadi jauh. Tuhan tak dapat didekati lagi oleh mereka. Ini merupakan satu petunjuk atau indikasi bahwa untuk mereka yang sudah tinggalkan Tuhan hari-hari ini, mereka tidak akan bisa menemui Tuhan lagi. Rasul menasehati jemaat yang ada di Efesus, pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nasihat Paulus ini tidak hanya berlaku bagi jemaat yang ada di Efesus ketika itu, tetapi ini juga berlaku bagi kita yang hari ini ada. Artinya apa? Mari kita mulai belajar menilai sebuah waktu. Kita menilai betapa penting waktu itu. Karena di dalam waktu berlalu biasanya ada kairos, biasanya ada kesempatan, biasanya ada momentum dari Allah yang harus kita buat. Jadi kita mulai serius hari-hari ini dalam mempergunakan waktu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan ini akan segera berakhir. Dan kami, beberapa dari pastori sebentar, kami akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun situasi yang kita alami seperti ini, seperti tidak ada lagi kebebasan, namun masih ada waktu atau masih ada kesempatan bagi kita untuk apa? Berbenah diri. Kalau kita dapati hari ini kita kurang setia, mari kita mau berubah jadi setia. Kalau hari ini kita menjadi orang yang tidak peduli dengan jam-jam ibadah, mari kita menjadi pribadi yang mulai memperhatikan jam-jam ibadah. Kalau hari-hari ini kita menjadi pribadi yang tidak peduli lagi dengan sesama, mari kita mau belajar kembali memiliki kepedulian terhadap sesama itu. Ibarat sebuah perlombaan lari, maka saat ini posisi kita sudah berada pada putaran yang terakhir. Yang perlu kita renungkan baik-baik adalah jangan sampai jerih lelah, jangan sampai jerih payah, jangan sampai pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan sekian waktu ke belakang, start ketika kita menjadi percaya, semua itu menjadi sia-sia. Sebuah perumpamaan yang menggambarkan suatu penyesalan dari orang percaya, yaitu tentang 5 anak darah yang bodoh. Ini hanya perumpamaan, bukan sesuatu peristiwa. Perumpamaan ini menyatakan mereka punya waktu yang sama dengan 5 yang bijaksana. Sama-sama ikut Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama doa puasa, sama-sama melayani. Tetapi apa yang kurang? Mereka merasa cukup dengan apa yang sekedar ada. Yang 5 tidak. Ada satu nilai lebih. Mereka ibarat punya minyak tapi minyaknya lebih. Yang bodoh tidak, cukup yang ada saja. Rupanya sekedar ada, tidak cukup untuk membawa kita masuk dalam pernikahan anak domba. Untuk itu perlu ada keseriusan bagi kita. Untuk kita mau lakukan sesuatu lebih dan lebih lagi. Akhir dari perumpamaan 5 anak darah tadi, ke-5 anak darah yang bodoh, mereka harus tertinggal di luar. Mereka tidak bisa masuk dalam nikah anak domba. Pada akhirnya, waktulah yang akan menjawab kualitas cinta dan kasih seseorang kepada Tuhan.
Artinya kita tidak bisa menilai cinta, kita tidak bisa menilai kasih seorang jemaat kepada Tuhan dalam waktu singkat, tidak bisa. Karena dengan panjangnya waktu itu menjadi barometer. Ada banyak hal yang dijumpai di dalam panjangnya waktu. Tapi sepanjang orang ini dia tetap kuat, tetap setia, mengiring Tuhan, maka semua diperhitungkan. Itulah sebabnya saya katakan, waktulah yang akan menjawab kualitas cinta dan kasih setiap orang kepada Tuhan. Saya mengakhiri dengan beberapa kalimat. Hargailah waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah sebuah komitmen diri untuk bertambah setia mengiring Tuhan. Yang ketiga, fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. 4, tanamkanlah prinsip hidup sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Ini prinsip di tengah situasi seburuk apapun, terlebih sekarang apapun terjadi, sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan. Yang terakhir, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan, karena kesempatan hari ini tidak akan terulang esok hari. Kalimat motivasi bagi saya yang terakhir, saya berikan judul, lakukanlah yang terbaik. Bila engkau dapat berjalan, janganlah engkau duduk. Bila engkau dapat berlari, janganlah engkau berjalan. Dan bila engkau bisa terbang, janganlah engkau berlari. Makna daripada 3 kalimat ini, lakukanlah yang terbaik. Toh yang mengalami konsekuensi logis dari apa yang kita perbuat bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita mau lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan.